Setelah konten pada menu profil selesai, selanjutnya kita masuk pada ke menu daftar. Nah, di dalam konten daftar ini, saya masih menggunakan tabel agar isi konten ini dapat tersusun, terlihat lebih rapi dan tidak berantakan. Untuk konten pada menu daftar ini, saya menggunakan 3 buah tabel. Tabel yang pertama yaitu yang besar ini digunakan untuk layout-nya. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu untuk form pendaftaran PSB SMK Bisa. Di sini ada 3 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 3 kolom dan 9 baris. Kemudian untuk tabel yang ketiga yaitu ini untuk alur pendaftaran PSB SMK Bisa. Di tabel alur pendaftaran PSB SMK Bisa ini terdapat 2 buah kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 2 kolom dan 10 baris. Langsung saja kita masuk pada proses pembuatan webnya. Kita masuk pada script profilnya. Script daftarnya. Kita langsung masuk pada pembuatan tabel. Tabel yang pertama, di sini tabel border sama dengan 1, align sama dengan center width 96%, height 820 px. Di sini kita membuat tabel dengan garis tepi 1, kemudian align center untuk posisi tabel berada di tengah, dan width untuk lebar tabel 96% dan height tinggi tabel 820 px. Itu kita buat judulnya. Judulnya itu form pendaftaran PSB SMK Bisa. Kita tuliskan, kemudian kita center agar teks berada di tengah. Kemudian kita bold yaitu dengan menggunakan shift B/B. Kemudian di bawah judul ada sebuah garis. Nah, untuk membuat garis yaitu scriptnya HR color sama dengan blue, kemudian size sama dengan 2, kemudian width 60%. Kita membuat garis dengan warna garis biru, kemudian ukuran ketebalan garis yaitu 2 dan lebar garis 60%. Selanjutnya kita masuk ke tabel yang kedua. Tabel border sama dengan 1, align sama dengan center, width sama dengan 50%, height sama dengan 288 px. Di sini kita membuat tabel dengan garis tepi 1, kemudian posisi tabel berada di tengah, dan width dengan lebar 50% dan height dengan tinggi 288 px. Kemudian kita masuk ke baris yang sebelum masuk baris yang pertama, yaitu kita masukkan formnya. Form name sama dengan daftar, kemudian method sama dengan post, action sama dengan process.php. Form sini kita beri nama daftar, kemudian method di sini digunakan untuk mendefinisikan data yang dikirim dengan cara get atau post. Di sini kita akan mengirim dengan cara post. Kemudian action sama dengan proses. Action digunakan untuk mendefinisikan alamat URL di mana form akan dikirimkan. Nah, nanti apabila kita klik submit, maka file inputan ini akan dikirim ke proses.php. Kemudian kita masuk pada baris yang pertama. Di sini ada keterangan nama, kemudian titik 2. Nah, di sini input tipenya adalah teks. Input tipe sama dengan teks, name sama dengan nama, style sama dengan width 150 px. Input tipe kita beri teks. Teks digunakan untuk pengisian inputan berupa kata, angka, dan lain-lain, bersifat terbatas.
atas. Kemudian di sini kita beri ukuran style sama dengan width 150 px. Nah, yang kedua yaitu alamat. Untuk input tipe sama, yaitu masih menggunakan teks. Kemudian namanya diberi alamat, style sama dengan width 150 px. Ukuran dari kolom nama dan alamat kita samakan. Kemudian kita masuk ke baris yang ketiga. Sini ada keterangan jenis kelamin, input tipe yaitu radio. Input tipe sama dengan radio, name sama dengan JK. Kemudian kita tulis keterangannya yaitu L. Kemudian input tipe sama dengan radio, name sama dengan JK. Keterangannya P. Nah, fungsi dari tipe input tipe radio ini adalah digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan inputan. Apabila kita laki-laki, maka kita akan pilih laki-laki. Apabila kita perempuan, maka kita pilih perempuan. Nah, ini tidak bisa memilih dua-duanya, hanya salah satu. Tipe teks tadi, sini misal kita coba beri nama dan alamat lanjut kita masuk pada tanggal lahir. Untuk tanggal lahir di sini menggunakan input tipe date. Kemudian name sama dengan tanggal, style sama dengan width 150 px. Untuk ukuran kita samakan. Input tipe date digunakan untuk proses inputan berupa hari, bulan, dan tanggal. Kita klik pada inputan tanggalnya. Saat kita lahir tanggal 2 bulan Desember 2018, kita centang, maka inputan ini akan masuk ke tanggal lahir. Masuk. Kemudian kita lanjut pada inputan jurusan. Input jurusan di sini kita menggunakan select option, mana scriptnya select name sama dengan jurusan, kemudian option value sama dengan TKJ, keterangan kita tulis TKJ, option value sama dengan TCA, keterangan kita tulis TCA, option value sama dengan multimedia, kita tulis keterangannya multimedia. Nah, select option digunakan untuk memilih dan mengirim inputan dari text option. Sini kita memilih salah satu dari inputan text option, misal kita pilih multimedia. Lanjut kita masuk ke inputan hobi. Hobi menggunakan inputan tipe checkbox, yang mana scriptnya input tipe sama dengan checkbox, name sama dengan hobi. Kemudian kita beri keterangan pembaca. Dan masukkan pilihan yang kedua, input tipe checkbox, name sama dengan hobi, masukkan keterangan menulis. Kemudian masukkan pilihan yang ketiga, input tipe sama dengan checkbox, name sama dengan hobi, kita tulis keterangannya makan. Untuk check di sini digunakan untuk memilih salah satu atau lebih dari beberapa pilihan inputan. Perbedaan dari tipe radio. Kalau radio kita hanya memilih salah satu, kalau checkbox ini bisa lebih dari satu. Misalnya kita pilih 2 atau kita pilih semuanya. Dan kita masuk pada foto. Foto menggunakan input tipe file. Dan scriptnya input tipe sama dengan file,
name sama dengan foto, style sama dengan width 150 px. Untuk tabelnya, untuk kolom dari inputannya ukurannya kita samakan, yaitu 150 px. Fungsi inputan file adalah untuk searching file pada penyimpanan aplikasi laptop atau pada penyimpanan laptop. Saat kita browse, ini akan menampilkan searching, mana di sini kita bisa menginputkan sebuah file. Sini kita coba menginputkan sebuah foto. Dan kita open, maka foto tersebut telah terinput. Kemudian masuk ke pesan. Untuk pesan di sini kita menggunakan input tipe berupa text area, yang mana scriptnya text area, kemudian rows sama dengan 3 dan calls sama dengan 2, dan style text 40 px with 150 px. Text area digunakan untuk menyimpan kata atau teks atau informasi dalam jumlah yang lebih banyak pada inputan tipe teks. Lebih banyak dari inputan tipe teks. Kalau inputan tipe teks tadi terbatas, kalau teks area lebih luas. Coba inputkan. Untuk tipe teks ini memasukkan teks atau informasi yang lebih luas. Dan untuk tipe selanjutnya yaitu submit. Di sini kita call span, kenapa? Karena kita gabungkan 3 kolomnya menjadi 1. Kemudian kita beri inputan, yaitu input tipe sama dengan submit, lalu sama dengan kirim. Kita beri nama kirim. Submit digunakan untuk mengirimkan data inputan ke dalam aplikasi atau data yang telah ditentukan oleh atribut action. Nanti apabila kita klik submit, maka data akan dikirim ke action process.php. Kirim. Kenapa nggak bisa? Karena kita tidak membuat file atau data yang bernama process.php. Lanjut, kita masuk pada tabel yang ketiga. Sebelum masuk ke tabel yang ketiga, kita terlebih dahulu berikan judulnya, yaitu ini, center, kemudian bot, judulnya alur pendaftaran ke SPSMK bisa. Center digunakan untuk menengahkan sebuah objek atau teks, kemudian B digunakan untuk menebalkan sebuah teks atau kata. Kemudian di sini ada AR. AR di sini digunakan untuk membuat baris. AR color sama dengan blue, sis sama dengan 2, width sama dengan 80%. Misal di sini kita ingin merubah warnanya dari biru, misal kita rubah menjadi merah. Kemudian ukurannya kita ganti agar lebih tebal, misal kita ganti 4.
Kemudian untuk lebar, misalnya kita kecilkan, itu kita beri 50%. Kita save, maka garis yang sebelumnya berwarna biru dengan tebal size 2, kemudian lebar 80% akan berubah menjadi garis berwarna merah dengan tebal 4, kemudian dengan lebar 50%. Dan kita masuk ke pembuatan tabel. Untuk tabel border sama dengan 1, kemudian paling sama dengan center, width 95% dan height 288 px. Di sini kita membuat tabel dengan ketebalan 1, kemudian posisi tabel berada di tengah, dan width dengan lebar 95% dan tinggi 288 px. Di dalam tabel ini kita bisa memberikan sebuah background color, yang mana script dari background color yaitu bg color sama dengan sini kita masukkan warnanya, misal kita beri warna kuning, yellow. Kita save, maka yang tabel ini yang sebelumnya tidak ada warnanya akan berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya kita masuk pada alur PSBB tahapan yang kedua. Alur PSBB tahapan yang pertama. Di sini kita full span. Kenapa? Karena di sini kita menggabungkan dua buah kolom. Kolom yang ini kita gabungkan menjadi satu. Kolom gambar dan kolom keterangan kita gabungkan untuk menuliskan judul alur tahapan yang pertama. Konspen, kemudian kita tuliskan judulnya alur PSBB tahapan yang pertama. Di sini kita coba ganti warna, bg color sama dengan orange. Kita coba kita save. Warnanya akan berubah menjadi orange. Dan kita masuk pada menampilkan gambar. Di sini width dengan kolom ukuran 195 pe, kemudian kita tampilkan gambarnya image src, kemudian a1.jpg, width dengan ukuran 190 px dan height ukuran tinggi 100 px. Di sini kita masukkan gambar dengan nama gambar berupa a1.jpg, kemudian dengan ukuran lebar 190 px dan height dengan tinggi 100 px. Dan kita masuk pada pembuatan paragraf di samping kolom gambar. Ini P aling sama dengan JSTP. Kita membuat paragraf dengan paragraf ini rata kanan dan rata kiri. Aling sama dengan JSTP. JSTP digunakan untuk membuat paragraf dengan rata kanan dan kiri. Kemudian kita tuliskan paragrafnya atau keterangannya. Kita tuliskan di sini. Setelah paragraf atau keterangan, di sini ada sebuah hyperlink, mana scriptnya yaitu ahref sama dengan daftar.html, kemudian style color red,
kemudian text decoration none. Kemudian untuk belinya kita beri keterangan read more sini. Read di sini apabila kita klik ke read more ini akan menuju ke halaman daftar.html. Kemudian untuk warna dari teks read more ini adalah merah karena di sini style color sama dengan red. Kemudian untuk text decoration sama dengan none untuk menghilangkan garis bawah. Dan slash i di sini digunakan untuk membuat kata teks dengan garis miring. ST untuk menutup script paragraf. Kemudian kita masuk ke garis titik constant sama dengan 2. Kita tambahkan kolom, 2 kolom kita temukan menjadi 1, kemudian kita masukkan garisnya. R color sama dengan blue, kita membuat garis biru dengan size dengan ukuran 2, kemudian width dengan lebar 100%. Untuk alur PSBB tahapan kedua dan ketiga caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan. Kita samakan dan mengganti warna, oranye. Sini juga kita ganti warnanya menjadi warna oranye. Kita cek. Untuk judul alur tahapan pertama, kedua, dan ketiga sudah berwarna oranye. Selanjutnya kita langsung masuk ke teks berjalan. Berjalan ini menggunakan marquee. Sebelum itu kita harus gabungkan kolomnya terlebih dahulu. Titik constant sama dengan 2 kolom kita gabungkan menjadi 1. Kolom gambar dan kolom keterangan atau paragraf kita gabungkan untuk membuat teks berjalan. Marquee ini untuk membuat teks berjalan. Kemudian i di sini untuk membuat teks garis miring, dan b di sini atau bold di sini digunakan untuk menebalkan sebuah teks. Dan kita tulis keterangannya. Kalau sudah, maka kita cek. Agar lebih rapi, kita coba hilangkan garis tepi dari ketiga tabel. Kita hilangkan garis tepinya. Untuk menghilangkan garis tepi, yaitu tabel border yang sebelumnya 1 kita ganti menjadi 0. Di sini kita ganti menjadi 0. Lalu kita save. Di sini kita refresh. Maka garis tepi pada tabel akan menghilang.